Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. So guys, podcast kali ini bertemakan Kirstart. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, kami akan perkenalkan nama dulu ya. Dimulai dari saya. Hello guys, I'm Elsa Fitri dan saya di sini jadi selaku host, tidak akan sendiri karena saya bersama partner saya. Hai, my name is Jessica Yunda. Saya dan Elsa di sini selaku host yang akan memimpin jalannya podcast pada hari ini. So, this is podcast. We will discuss about history of education. Yes. Nah, podcast kali ini akan menjadi tempat ngobrol paling santai, tapi tetap berbobot soal pendidikan dan kisah-kisah masa lalu yang ternyata masih relate banget nih sama hidup kita sampai sekarang banget. So, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita jalanin tiap hari, tapi jarang kita pikirin, seperti pendidikan sejarah. Kalian pernah gak sih kepikiran kenapa dulu ada sekolah rakyat, pesantren, sampai akhirnya kita bisa belajar online gunain gadget? Nah, semua itu ada ceritanya. So, sampai aja ya guys, temanin kami ngobrol soal sejarah pendidikan biar kita ngerti di mana asalnya, kenapa berubah-ubah, dan kemana arahnya nanti. Sebelum kita mulai podcastnya, kita akan memperkenalkan dulu nih kedua narasumber kita pada hari ini. Nah sis, katanya narasumber pertama kita ini seorang dosen dari salah satu universitas terkenal loh di Indonesia. Wah, keren banget narasumber kita. Keren banget sis. Katanya dari Universitas Gajah Mada ya? Iya. Wah, keren banget nih Jessica. Hebat banget ya guys. For your information ya guys, narasumber pertama kita ini tuh mengajar mata kuliah sejarah pendidikan. Halo. Dan narasumber kedua kita ini juga gak kalah keren nih. Beliau merupakan jurnalis sejarah yang akan membantu kita menuntaskan podcast kita pada hari ini. Wah, keren banget ya narasumber kita ini. Iya, keren banget. Wah, so langsung aja kita perkenalkan mereka. Oke, halo semuanya. Jadi nama saya Zulfa. Jadi saya adalah dosen sejarah pendidikan dari UGM dan di sini akan menemani kalian untuk mengetahui tentang sejarah pendidikan. Hello everyone. So my name is Ama. Kalian manggil saya di sini Sis Ama ya. Oke. And thank you for inviting us for this podcast. It's really glad to meet you guys. Thank you so much. Wah, seru banget ya akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Nah, sebelum kita terlalu jauh, aku pengen nanya dulu nih. Sebenarnya apa sih itu sejarah pendidikan? Nah, iya betul. Kita mau nanya dulu nih ke narasumber kita ini. Dimulai dari si Zulfa, saya mau tanya nih. Menurut si Zulfa, sejarah pendidikan itu apa ya? Jadi, sejarah pendidikan adalah catatan perkembangan sistem, lembaga, tujuan, dan metode pendidikan dari masa ke masa. Isinya mempelajari bagaimana pendidikan itu tumbuh, berkembang, berubah, dan berperan dalam membentuk masyarakat pada setiap zaman. Gitu. Oke, Sis Zulfa, thank you for the answer. Yes. And now, kita mau tahu juga nih jawaban dari Sis Ama. Kalau menurut Sis Ama, apa sih itu sejarah pendidikan? Oke, I'll try to answer ya. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang sejarah pendidikan ini, sebenarnya sederhananya itu sejarah ini adalah cerita tentang bagaimana manusia itu belajar dan membangun sistem pendidikan dari zaman ke zaman. Jadi kayak bukan hanya kita, kan biasanya kita cuma dilatih untuk menghafal nama atau tokoh pada saat itu kan. Nah, tapi di sini itu kita lebih melihat bagaimana pendidikan itu berkembang sesuai zaman dan menjadi kebutuhan masyarakat sekarang. Misalnya kan dulu itu pendidikan itu lebih
banyak diajarkan di keluarga atau melalui tokoh agama. Dan, tapi kan sekarang sudah kayak fleksibel nih, udah ada sekolah, udah ada universitas dan lain-lain. Nah, menariknya ini sejarah pendidikan itu memberikan kita gambaran mengapa sistem pendidikan kita itu sekarang bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memang nanti akan paham sejarahnya, pasti kita tahu juga mengerti akar dari masalah, dan kita juga bisa ngelihat peluang agar supaya pendidikan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu. Berarti sejarah pendidikan itu diibaratkan kayak fondasi rumah ya? Iya. Kalau fondasinya kuat berarti bangunan di atasnya juga kokoh. Kuat. Iya. Jadi memang kita harus mengerti sejarahnya. Karena dia adalah akar dari semua pendidikan yang ada sekarang. Betul banget. Ini kita santai-santai aja ya. Iya, Biasa santai aja. aja. Nggak apa-apa. Oke, thank you Sis Ama atas jawabannya. Oke, guys, setelah mendengar pendapat dari kedua narasumber kita, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai podcastnya. So, siapin posisi kalian yang paling nyaman ya. Karena kita bakal mulai perjalanan ngobrol santai tentang sejarah pendidikan sekarang juga. Dalam segmen ini, kita akan membahas tentang masa kuno sampai masa kolonial, dan akan dibahas lebih dalam lagi bersama kedua narasumber kita. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, sistem di sini kita akan melakukan Q&A, ya. Iya, jadi kalian kayak memberikan question kita answer gitu ya. Oke. Silakan Sis Jessica dibacakan soalnya. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Sis Ama dan Sis Sulfa. Apa sih tujuan utama pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, dan apa saja yang diajarkan di pesantren pada masa awal Islam selain ilmu agama? Mungkin mulai dari Sis Sulfa dulu deh. Oke, jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha, tujuan pendidikan pada saat itu adalah untuk membentuk manusia yang taat agama, mempelajari ilmu filsafat, sejarah, sastra, dan kitab suci mereka, serta melahirkan cendekiawan atau pemimpin yang bijaksana. Sementara pada masa awal Islam, jadi di pesantren, selain mereka mengajarkan tentang Al-Quran, hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih, mereka juga mengajarkan tentang ilmu umum seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab, seni, keterampilan, perdagangan, pertanian, dan keterampilan sehari-hari. Gitu. Kalau menurut Sis Ama? Menurut saya itu di zaman Hindu-Buddha ya. Zaman Hindu-Buddha itu tujuan utamanya benar yang Sis Zul kan bilang. Sebenarnya itu untuk membentuk orang yang bisa memahami ajaran agama dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi tidak cuma itu, karena pendidikan mereka juga diarahkan supaya seseorang itu bisa mengabdi ke kerajaan pada saat dulu. Jadi mereka juga belajar kayak filsafat, etika, dan bahkan kayak ilmu pemerintahan. Sudah. Oh, berarti dari saya tangkap ini ya, berarti Hindu-Buddha itu lebih eksklusif. Nah, sedangkan pesantren Islam ini lebih inklusif gitu ya. Pas banget ya, satu khusus dan satunya lagi buat rakyat banyak. Iya, benar. Pertanyaannya belum selesai nih, masih ada pertanyaan lagi. Nah, tentu saja saya akan bertanya nih kepada Sis Sulfa. Apa saja sih dampak sosial budaya dari pendidikan yang dibawa oleh Portugis? Jadi, pendidikan yang dibawa oleh Portugis pada saat itu adalah mereka lebih berorientasi pada agama Katolik. Jadi, pada saat itu sekolah itu banyak dibangun khusus untuk penyebaran agama mereka. Dan munculnya juga budaya baru seperti seni musik,
arsitektur dan kosakata Portugis itu ada di dalam beberapa bahasa Indonesia. Namun dampaknya itu terbatas karena hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses pendidikan dari Portugis ini. Oh, jadi kayak sebuah pesta besar ya berarti, tapi undangannya cuma buat segelintir orang. Ya, Yang lain cuma bisa lihat dari luar ya. ya, betul. Hmm. Oke guys, kita lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Dan kalian jangan bosan ya. Dan narasumber kita juga jangan bosan ya untuk pertanyaan Enggak kami. dong. Nah, menurut Sis Alma ini strategi apa sih yang digunakan strategi apa sih yang Belanda gunakan untuk mengontrol pendidikan rakyat pribumi? Oke, udah masuk ke zaman-zaman Belanda nih ya. Ya. Pada zaman Belanda itu sebenarnya cara mereka sistem pendidikan itu mereka lebih selektif dan perhitungan ke rakyat pribumi ya. Karena Belanda itu sebenarnya tujuannya bukan benar-benar untuk mencerdaskan pribumi. Mereka itu sebenarnya lebih ke pragmatis gitu. Jadi kayak mereka itu butuh tenaga kerja murah dari yang pribumi ini yang mereka memberikan sistem pendidikan, tapi tujuannya mereka itu ya ujung-ujungnya untuk supaya bisa kembali lagi ke mereka, jadi dijadikan bawahan lagi gitu. Dan mereka tuh kalau misalkan di sekolahnya juga hanya mendapatkan kurikulum yang sederhana gitu, seperti cuma diajarkan membaca, menulis, dan seperti itu. Berarti Belanda itu kayak ada maunya. Ya, Iya, betul. Jadi kayak tangga yang curang gitu ya, sis. Ada yang gampang naik dan juga ada yang gampang putus Iya ya. betul, tapi dari hal inilah makanya banyak lahir pribumi itu yang memiliki pemikiran yang kritis untuk menghadapi hal ini. Okay guys, so this is the last question untuk segmen pertama. Menurut si Zulfa ya, bagaimana sih pengalaman sekolah pada masa Jepang berbeda dengan pada masa Belanda? Apa yang membedakannya? Si Zulfa? ya sebenarnya pendidikan pada masa Jepang saat itu memang berbeda dengan pada masa Belanda. Tapi tujuannya ya hampir sama untuk mereka mendidik itu untuk disiplin, semangat kerja, dan loyalitas kepada Jepang. Seperti pendidikan militer, hormat pada kaisar, dan latihan fisik. Tapi bedanya sekolahnya ini merata, jadi semua rakyat itu bisa mengakses pendidikan ini. Jadi tidak ada diskriminasi, tapi tujuannya tetap sama untuk kembali ke penjajahan tentunya. Berarti zaman Belanda ini pendidikan itu lebih diskriminatif dan hanya untuk golongan tertentu. Ya, Beda dengan Jepang yang pendidikannya lebih merata tapi isinya indoktrinasi ya, hanya ya, propaganda Jepang ujungnya ya. sama. Sama aja ya, ada Jepang sama Belanda itu. Sama-sama aneh guys. Berarti dari zaman pertamanya itu pendidikan itu cuma kayak alat ya, yang dulu buat moral dan agama, terus jadi alat buat penjajahan, dan pada akhirnya mulai membentuk kesadaran nasional ya. Aksesnya naik turun tergantung siapa yang paling bahasa ya. Ya, betul. Betul banget. So guys, kita akan lanjut ke segmen 2. Nah, di segmen 2 ini kita akan bahas tentang masa kemerdekaan. Jadi pertanyaannya tuh, sekolah rakyat sama taman siswa tuh bedanya apa sih, sis Aman? Oke. Sekolah rakyat sama sekolah taman siswa itu ada awal kemerdekaan nih. Iya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita itu dengar sekolah rakyat sama sekolah taman siswa, kalau sekolah rakyat itu kan ada di bawah pimpinan kolonial ya. Jadi mereka itu dibentuk dengan level yang paling dasar. Jadi kayak mereka ya di sekolah itu hanya mengajari seperti hal-hal basic, menulis, membaca, gitu-gitu. Dan sama yang tadi saya bilang, tujuannya ya untuk kembali lagi ke dibutuhkan untuk di sistem pemerintahan kolonialnya mereka lagi gitu.
Nah, berbeda sama apa namanya sekolah taman siswa ya. Iya. Nah, sekolah taman siswa ini kan didirikan yang kita ketahui sama Ki Hajar Dewantara ya. Kalau tidak salah itu tahun 1922. Nah, itu sangat berbeda karena di sini sistemnya itu lebih demokratis. Jadi sekolahnya itu terbuka, mengajarkan anak-anaknya itu tidak hanya di akademik, jadi kayak mengajak juga untuk mengetahui kehidupan di luar gitu. Jadi mereka diajar mandiri dan semua hal yang bermanfaat dan bagi diri mereka dan tentunya masyarakat. Oh, berarti sekolah rakyat itu kayak bertujuan untuk kita nurut sama Belanda. Iya, Nah. jadi untuk semata-mata untuk pemerintahan kolonialnya mereka lagi gitu. Nah, sedangkan taman siswa ini bertujuan untuk membangun semangat Indonesia, gitu ya. Untuk membangun semangat rakyat. Oke, guys. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu menurut si Sulfa nih, menurut si Sulfa sendiri, pendidikan pas awal kemerdekaan itu bikin orang makin semangat jadi bangsa Indonesia nggak sih? Ya, tentunya bikin semangat. Pendidikan setelah kemerdekaan itu bikin orang Indonesia itu makin semangat untuk belajar karena menambahkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, serta memperluas kesempatan belajar tanpa batas tanpa diskriminatif lagi. Semua rakyat punya kesempatan untuk belajar, jadi tidak ada lagi yang mandang kelas sosial, sehingga memupuk semangat Indonesia untuk membangun Indonesia cemas. salah Indonesia emas. Indonesia emas ya guys. Salah, nanti dikat ya. Jadi pendidikan waktu itu membuat rakyat merasa punya semangat gitu Ya, punya harapan baru. Ya, harapan baru dari masa penjajahan yang tadi ya. Betul. Kan mas. Cut ya. Next. Oke, jangan ngantuk dulu ya guys. Anggap aja kita ini lagi jalan-jalan nih ke masa lalu. Siap-siap deh buat cerita seru berikutnya yang bikin wow. Betul. Wah, Pertama-tama tarik nafas dulu ya guys. Hempaskan dan kita akan lanjut karena sejarah nggak seboring itu kok guys. Nah, sebelum itu di segmen 3 ini kita akan membahas masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut lagi apa itu Orde Lama dan Orde Baru, saya ada pertanyaan nih untuk Sis Ama. Nah, menurut Sis Ama, pas Orde Lama, pendidikan di Indonesia itu ngapain aja? fokus pendidikan di masa Orde Lama ya. Jadi waktu itu erat sekali kaitannya dengan pembangunan bangsa karena kan pada saat itu Indonesia baru merdeka kan. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar mencerdaskan tentunya pendidikan. Jadi membentuk juga warga agar memiliki jiwa nasionalisme, kemudian setia pada Pancasila dan siap untuk membangun bangsa negeri kita ini. Dan di masa itu juga pendidikan itu dijadikan sebagai alat untuk memperkuat identitas Indonesia gitu. Ya, gitu. Selain itu juga kan ada juga orientasi politik dan karena pemerintah Orde Lama itu ingin pendidikan itu mendukung arah ke ideologi negara. Jadi bisa dibilang pendidikan pada masa Orde Lama itu lebih fokus pada pembentukan karakter kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat. Gitu. Oh, berarti tetapi ya sambil mendorong upaya mencerdaskan bangsa juga gitu. Berarti pada zaman itu fokusnya lebih ke membantu jati diri kan? Ya, Karena kan ini baru sudah merdeka. Iya, Kemerdekaan ya maksudnya guys. ya, jadi kayak pelan-pelan gitu ya. Sebenarnya kita udah merdeka ya? Hidup merdeka. Hidup merdeka. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih guys untuk Sis Sulfa. Nah, Sis Sulfa, apa dampak dari munculnya kurikulum baru terhadap kreativitas murid? Oke, jadi kurikulum baru biasanya itu kan membentuk siswa menjadi lebih kritis
berkolaborasi dan juga bisa memecahkan masalah. Namun dampaknya itu kreativitas murid itu bisa berkembang karena tidak hanya menghafal tapi juga diajak melakukan proyek, diskusi, dan praktik langsung. Tapi ketika kurikulum itu sering berganti, murid itu bisa jadi bingung. Guru bingung, kita bingung, saya bingung, kita semua bingung. Saya bingung, saya juga bingung, Jadi saya bingung. kurikulum baru itu bikin kalau terlalu sering diganti, bikin murid itu susah beradaptasi. Gitu. Ya, Guru betul. Guru juga susah beradaptasi. Nah, gitu. Nah, berarti kurikulum ini bisa banget dorong kreativitas murid ya, asal didukung dengan sarana dan guru yang kreatif juga ya. Betul, Asal tidak kreatif. koneksi. Betul, setuju. Iya. Jangan hanya Dan jangan terlalu sering disertasi. ganti kurikulum. Betul. So guys, orde lama itu kayak benih yang baru ditanam. Nah, sedangkan orde baru itu seperti pohon yang dipangkas rapi, tumbuh teratur tapi arahnya bisa dikontrol. Kalau kurikulum baru dipangkas lagi. Dipangkas lagi. Dipangkas. Oke. Yeah. Okay guys, maybe this is the last segment in this video. But kita akan masih membahas tentang masa reformasi dan kontemporer. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, saya mau nanya nih, dari sudut pandang Sis Ama. Dari sudut pandang Sis Ama, setelah reformasi, apakah sekolah jadi lebih bebas dan apa dampaknya bagi murid? Setelah masa reformasi ya. Ya. Berarti ini berhubungan juga dengan globalisasi. Ya, Ya, kalau misalkan kita membahas tentang globalisasi ini, memang sebenarnya ada upaya besar ya untuk pendidikan di Indonesia. Jadi supaya pendidikan di Indonesia ini bisa nyambung sama standar internasional. Terus juga mau kan kayak gitu lebih maju gitu, kita bisa bersama menyaingi dengan standar internasional gitu kan. Misalnya nih contoh yang mungkin di Indonesia itu ya ada sekolah yang berbasis standar internasional memang kan, apalagi swasta ya. Banyak sih tuh kayak mungkin Cindo atau ya yang ada orang tuanya tuh kaya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di mayoritas di Indonesia itu kan emang sekolah negeri ya, dan kurikulumnya itu ya kalau misalkan kita lihat dari luar ya emang beda gitu kan sama pembelajarannya yang di swasta gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu apakah di sekolah di Indonesia itu sudah benar-benar ikut standar internasional atau mungkin sudah lebih bebas, itu jawabannya sebenarnya masih belum merata. Jadi kayak standar sekolah di kota-kota besar itu memiliki kualitas yang mendekati standar global. Tapi di banyak daerah itu masih banyak sekolah yang memiliki fasilitas atau kualitas pendidiknya itu yang masih rendah sekali. Jadi tidak jelek tapi rendah. Iya, bisa dibilang itu Indonesia sedang menuju ke arah standar internasional, masih diusahakan, tapi perjalanannya masih panjang sekali ya. Dan tantangannya itu adalah gimana caranya memastikan bukan hanya sebagian kecil sekolah yang siap untuk mengikuti standar global gitu, tapi juga seluruh anak bangsa di Indonesia itu bisa menikmati pendidikan yang relevan juga dengan dunia global, dunia yang terbuka saat ini gitu. Karena kita juga tidak mau kan sistem pendidikan kita tuh di Indonesia tuh gini-gini aja gitu kan ya. Iya betul. Seperti itu. So guys, jadi pada pendidikan pada masa setelah reformasi itu mereka bisa lebih explore bakat dan minat masing-masing mereka ya. Jadi kayak mereka itu lebih difokuskan untuk bisa diskusi,
Ya, Oh, ya itu. Aktif diskusi bahkan ikut kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Oh ya guys, masih ada pertanyaan lagi nih untuk Sis Zulfa. Menurut Sis Zulfa nih ya, globalisasi bikin sekolah Indonesia ikut standar internasional? Enggak. kalau dari saya pribadi ya, Mhm. ada pro dan kontranya tentunya, ada setuju dan tidak sepenuhnya juga setuju. Kalau setujunya sih karena standar internasional ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan murid itu siap bersaing secara global dan mendorong sekolah lebih modern. Tapi tidak sepenuhnya setuju juga karena bisa membuat identitas dan nilai lokal yang ada di Indonesia itu jadi terkikis. Lama-kelamaan itu kayak mulai menghilang gitu. Serta risiko menambah kesenjangan sosial kesenjangan antar sekolah yang ada di kota dan yang ada di desa. Kota. Jadi nanti ada lagi tuh istilah sekolah unggulan lah, sekolah Iya, kampungan, betul. sekolah buangan, begitu sebenarnya. Berarti jadi standar internasional itu bagus buat Kualitas pendidikan. Ya, tapi harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Dan ya. juga harus mengikuti standar budaya yang ada di Indonesia. Jadi guys, nggak cuman copy paste aja ya. Iya. Tapi harus adaptasi biar tetap Iya, relevan sama betul. kondisi kita gitu. Iya, dipersiapkan dari segala arah gitu kan. Oh ya guys, nggak kerasa ya ternyata kita sudah sejauh ini membahas tentang history of education. Sepertinya sudah mau berakhir kan? Oh my god. Akhirnya pernah. Ya, oke. Nah guys, jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, dari pembahasan pendidikan sejarah di Indonesia itu menunjukkan perjalanan yang panjang bagi bangsa kita. Dari belajar agama dan moral di masa kerajaan, pendidikan yang terbatas dan dikontrol di masa kolonial, sampai pendidikan pasca kemerdekaan yang menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sekarang di era kontemporer, pendidikan sejarah makin kreatif dan interaktif, memanfaatkan teknologi supaya generasi muda bisa belajar dari masa lalu sekaligus menghadapi masa depan. Wow, betul. Nah, lebih tepatnya seperti simpelnya pendidikan sejarah itu seperti cermin. Nah, perjalanan bangsa kita bisa melihat dari mana kita berasal, memahami perjalanan yang sudah dilalui dan menyiapkan langkah yang lebih bijak ke depan. Oke guys, untuk menutup podcast kita hari ini, kita mau minta saran nih dari narasumber kita. Kalau ada pesan untuk para siswa dan mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Kita mulai dari si Sulfa. Oke, jadi untuk semua siswa dan mahasiswa, ketika kalian punya waktu luang yang banyak, kalian mungkin bisa mengakses sosmed yang kalian punya, kalian bisa belajar dari situ. Karena sekolah itu belajar itu bukan cuma di sekolah dan juga bukan cuma tentang pelajaran sekolah, tapi juga banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari yang kita nonton di YouTube atau di TikTok atau di X. Kalian bisa mengakses banyak banget pelajaran di situ. Dan juga jangan cuma mengejar nilai, tapi tidak tahu makna. Karena ketika kalian cuma mengejar nilai, pada saat ujian saja ilmu itu tinggal. Jadi tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya ilmu itu tinggal, kita harus tahu makna dari ilmu yang kita pelajari dan juga mengaplikasikannya. Serta kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa terus-terus gaptek. Kita harus terus belajar tentang teknologi yang terbanyak biar kita tidak keterbelakangan terus. Dan tetap menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita dimanapun berada. Ya, betul sekali teman-teman. Buat siswa dan mahasiswa, kalau misalkan emang kita memahami materi sejarah pendidikan dari masa
awal Hindu Buddha, Iya, Hindu Buddha sampai reformasi kontemporer itu sebenarnya pasti kita akan mengerti juga mengapa kita harus mengupgrade pendidikan kita di era sekarang, karena kan ibaratnya itu benar apa yang tadi dikatakan Sis Elsa itu sebagai cermin gitu. Jadi kita tahu kenapa sih pendidikan kita sekarang sistemnya kayak gini, bentuknya kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih teman-teman yang masih berpikiran kalian belajar hanya untuk mengejar nilai ujian ya, atau hanya untuk ya begitulah melewati hanya sebentar gitu, itu sangat disayangkan sekali gitu kan ya, karena memang perjuangan sistem pendidikan kita dari masa dulu tuh sangat tidak mudah gitu untuk sampai sekarang. Perjuangannya sangat karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya kita mendapatkan ilmu, bukan hanya kita mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, untuk masyarakat, dan terutama untuk Indonesia, untuk bangsa kita sendiri. Ya begitu. Jadi jangan lupakan juga tetap harus ada jiwa nasionalisme ya di diri kita. Dan betul apa tadi kata si Sulfa, kita tidak boleh gaptek karena di era globalisasi sekarang ya sangat teknologi semakin maju. Kita harus memaksakanlah diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Ada nih saya pernah dengar istilah begini, kita akan bisa kalau misalkan kita akan terbiasa kalau misalkan kita dipaksa gitu. Kalau bisa karena terbiasa ya. Iya, betul begitu. Jadi mungkin ya kalau misalkan emang kalian masih susah gitu ya untuk mengembangkan minat belajar kalian, mungkin ya harus dipaksa gitu ya. Karena tidak boleh itu dari dalam diri. Iya, betul. Karena kalau nggak dipaksakan ya Siapa? Betul. Tergantung mindset. Gitu teman-teman. Jadi penting sekali ya kita ngebahas sejarah pendidikan ini. Ya, betul. Kita jadi tahu gitu pendidikan kita dulunya sistemnya bagaimana. Nah guys, kalian dengar nggak apa yang narasumber kita sampaikan? Kalian dengarkan baik-baik ya. Dari pesan narasumber kita ini kita sudah tahu bahwa pendidikan itu penting banget ya. Tapi pendidikan itu bukan hanya kejar nilai guys ya. Nggak cuma untuk semata-semata cari nilai untuk prestasi saja ya kan Sisi? Yes, betul banget guys. Nah guys, sepertinya pembahasan panjang kita hari ini sudah berakhir. Dan terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk narasumber kita. Thank you. Dan obrolan kita soal pendidikan sejarah ini benar-benar membuka wawasan kita hari ini. Betul. Dan semoga bisa menginspirasi para pendengar untuk lebih menghargai perjalanan bangsa kita ini. Ya, benar banget sis. Semoga semua yang dengerin podcast kita ini jadi lebih ngerti perjalanan bangsa dan semangat belajar. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow dan like podcast kita, kasih rating bintang 5, dan kirim pertanyaan untuk episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi semoga nggak ada ya guys episode selanjutnya. Amin. Bye bye guys. Bye bye guys.